Peristiwa 10 November 1945 adalah salah satu bukti perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari bangsa asing. Peristiwa ini juga dikenal sebagai Pertempuran Kota Surabaya. Pertempuran 10 November merupakan perang yang terjadi antara pasukan tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih. Peristiwa ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 27 Oktober hingga 20 November 1945. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peristiwa 10 November 1945 yang terjadi di kota Surabaya bermula saat pasukan tentara Inggris mulai mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tak hanya tentara Inggris, Netherlands Indian Civil Administration atau NICA juga ikut membonceng mendarat di Surabaya. Pertempuran di Surabaya adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang telah menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Meski begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya, terutama saat insiden Hotel Yamato yang membuat situasi memanas. Pada insiden Hotel Yamato, tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Akibatnya, ini menimbulkan kegaduhan penduduk Surabaya. Perwakilan penduduk Surabaya, Residen Sudirman, bersama Sidik dan Haryono bertemu tentara Belanda WVC di Hotel Yamato. Mereka meminta Belanda menurunkan bendera berwarna merah putih biru. Namun pihak Belanda menolak permintaan dan bahkan mengancam akan mengeluarkan pistol. Akhirnya perkelahian di lobi hotel pun tidak bisa dihindari. Sejak peristiwa itu, bentrokan-bentrokan semakin banyak terjadi dan memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada 30 Oktober 1945, kematian Jenderal Malabi kemudian menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia. Akibatnya, pengganti Malabi yaitu Mayor Jenderal Eric Carden, Robert Marshall mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. Isi ultimatum tersebut meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afnei dan administrasi NICA, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Selain itu, pihak Inggris juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pemimpin bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Ultimatum yang dikeluarkan Inggris tersebut nyatanya tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Akibatnya terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Selama kurang lebih 3 minggu lamanya, medan perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Sebanyak 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dalam pertempuran bersejarah tersebut. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat Inggris serasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Atas jasa para pejuang Indonesia dalam peristiwa 10 November di kota Surabaya, kemudian tanggal tersebut diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Ridwan Ankas untuk mendukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.